Selamat malam. Apa kabar Mario Waduh, Delano? for the first time siaran sama ibu produser. Ini pasti banyak yang bilang, udahlah Mario di loan aja lah, Mardel di loan aja. Biar Enggak, sama. Gue kalau duduk situ sama kok. Apa? Sama Mardel aja yang balik, Gias aja yang balik, semua tidak akan pernah terpuaskan sepertinya. tapi banyak banget yang mendukung lo ya Mbak Gie untuk jadi host tetap di sini. Aduh. Nggak usah jadi produser katanya. Aduh. Lo mau jangan comeback di dong. depan layar lagi apa gimana nih? Jangan dong. Gue tuh sekarang ini cuma bantuin aja karena pandit-pandit yang biasa nih. Kalau hujan biasanya harus ada cadangan. Oke, gitu betul kan. sekali. Coba Jebret Tim apakah sound sekarang aman? Coba dicek-cek dulu ya. Sambil Abrar juga ngecek malam hari ini. Nah, pokoknya aman. Suara gua aman, Sekarang boleh langsung aja absen-absen udah aman bagi untuk Oke. soundnya. Coba absen-absen dulu dari mana aja asalnya. Dan selamat malam, udah hari Jumat lagi. Mungkin buat lo yang lagi kumpul-kumpul atau mungkin lagi di rumah aja. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat nonton lagi-lagi DPI setiap harinya. Iya. Mau hostnya siapapun itu, panditnya siapapun itu, tetap nonton. Betul, kalau tanya soal dukung-mendukung nih, gue juga apresiasi banget buat yang kemarin nonton. Di awal kan gue sama dia sempat nanya nih, dukung timnas mana, banyak banget pas kita ngomongin Piala Eropa. Tapi sebelum kita ngomongin Piala Eropa malam nanti, kita pasti dukungnya timnas yang ada di Betul, Mardel timnas nih. Indonesia Jebret Tim yang kemarin empot-empotan tetap semangat, tetap berjuang sampai akhirnya membuahkan hasil seri 2-2 Gue tuh nih. bangga loh, tetep loh. Lo ada yang nonton Dagri gak sih? Semua tuh kalau di Thailand segala macam ngomongin soal Indonesia, semua underestimate. Ya pandang sebelah mata lah semuanya ya. Iya, dua hasil pertama uji coba lo tahu sendiri Iya. dua-duanya kalah. Tapi lo lihat dong fighting spiritnya, terus golnya Evan Dimas terakhir. Dan coba ada berapa orang dong yang main di luar? Yang dipasang tadi malam? Cuman berapa? Cuman Asnawi Mangku Alam sama Egy Maulana Fikri. Terus juga kita lihat memang semangatnya pelatih Sintayong sampai kena kartu kuning semalam. Jadi memang luar biasa banget permainannya, apalagi 2 gol, apalagi gol pertama itu ya. Itu yang golnya Kadek, itu juga umpannya keren banget. Jadi yang nonton semalam coba absen-absen dulu sama tanggapan lo untuk hasil ada timnas handsball nggak sih itu? semalam. Boleh langsung komen di bawah. Kenapa Mbak? Kontroversi yang handsball. Kontroversi handsball, terus Nadio mengucapkan sesuatu kata-kata sayang untuk teman satu timnya, itu juga lagi rame dari kemarin. Cuman Aduh, ya kita nggak mau gitu-gitu. betul. Pokoknya yang pasti kita mau ngedukung terus yang namanya timnas, mau ngedukung terus perjalanan mereka yang terakhir akan berat lawan Vietnam. Dan yang pasti kita mau akan bahas itu di Dagri karena DPI mohon maaf ya, jadi keseruan gara-gara ngomongin timnas nih. Pokoknya apresiasi tertinggi untuk timnas akhirnya mendapatkan poin di fase grup kualifikasi Piala Dunia. Oke, kita akan bahas banyak banget malam hari ini Jebret Tim, mulai dari Euro, terus juga katanya ada pelatih yang nggak jadi diganti nih katanya ya. Nggak jadi diganti. Iya katanya rumornya pengen diganti, cuman akhirnya nggak diganti. Dulu gitu. tuh pas ada Barca. Oh ini ngomongin Barcelona. Jadi waktu itu Atletico Madrid menang, terus tiba-tiba Abrar dengan PD-nya langsung mengeluarkan sebuah poster bahwa selamat tinggal si pelatih itu. Gitu kan main. Abrar, salah Abrar. Hati-hati nanti diayam-ayamin ya sama Coach Justin. Iya, Abrar itu kan gak kenal sama Laporte. Nah, Jangan gitu-gitu amat gitu sesuai loh. dengan judul kita malam hari ini yang ada kuda hitamnya, kita akan membahas nih Mbak Gia. Mungkin Mbak Gia ntar juga boleh in frame gitu kan, bareng Aduh, sama makasih Coach deh, Mahanif. Gue gak perlu in frame, tapi yang pasti harus in frame tuh GeForce. GeForce betul banget. dong, GeForce kan? ini pokoknya lo harus aki mobil, aki motor semuanya harus pakai GeForce Jebret Tim ya. Dan jangan lupa ya, ikutin terus nih Instagramnya, kalian bisa follow karena kalau mau cari-cari kuis-kuis yang menarik semua pasti ada di sini. Dan miminnya ini baik loh, sering bagi-bagi hadiah. Ih, Udah Kak pada Nesa pakai? banget nih, emang Nesa banget nih ya. Udah cocok coba Jebret Tim, gimana kalau Bunda Gie menggantikan Nesa Novika? Setuju atau enggak? Enggak. Nesa lagi AC di rumahnya lagi rusak. Bentar lagi nanti udah benar ya. AC-nya Nesa udah benar. Jadi Nesa udah Senin udah pasti kembali lagi ke sini Betul. buat nganterin Euro. Yang hari ini juga Euro, kita mau bahasnya banyak juga ya. Banyak, dari Belgia, Italia, mungkin ada Inggris juga, semuanya bakal ada. Plus gue mau ingetin lagi kalau misalnya lo pengen beli GeForce Jebret Tim ya, coba langsung buka aja e-commerce kesayangan, ada Blibli, Shopee, Tokopedia, apalagi GeForce punya Indonesia lagi bikin giveaway sampai besok doang. Ada pulsa elektronik sama dapat aki gratis. Langsung buka Instagramnya GeForce_ID sekarang juga. Cuma sampai besok kuisnya ya, buka GeForce_ID. Oke. Agak patah tapi nggak apa-apa deh. Yang penting kita nggak lupa ngingetin soal GeForce ya guys. Yang pasti juga gue tunggu setiap harinya komen-komen kalian soal siapa tim favorit kalian yang kalian dukung. Selain Indonesia tadi udah pasti karena kita semua warga negara Indonesia. Betul. Kecuali ada satu yang mungkin beda.
Tim mana sih yang kalian dukung di Piala Eropa? Sama nanti minggu depan kayaknya gue mau nanya-nanya nih ke Jebret Tim. Apa? Kalau ngingat Piala Eropa yang momen Piala Eropa yang kalian paling ingat apa? Kemarin gue udah berbagi versi gue nih di tahun 2000. Waktu mungkin kalian masih main gundu. Nah, Wah, ini punya perbedaan cerita umurnya jauh ya. menarik seperti tahun 2000, ayo. Tapi gue nggak mau lama-lama karena hujannya kayaknya udah mau berhenti, panditnya udah pada ngumpul semua. Betul. Silakan Mar. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke pandit-panditnya, bagi ada stand up olahraga. Langsung aja kita lihat, yuk. Makanya gue paling berani berbeda. Makanya gue sekarang gue punya panggilan juga. Sobat mapanku. Gue tahu nggak lucu. Jangan berapa tepuk tangan lo. Gue kaget kemarin Bang Oki WhatsApp gue gitu. Eka ini Bang Oki Rengga. Gue mikir gue mau diajak ke kosannya apa ya. Gue bilang, Tapi Chelsea tuh keren tau. Cuma dia klub kota London di Liga Champion. Tottenham, Liga Konferensi. West Ham, Liga Eropa. Arsenal, Liga Campina. Eka ini dulu yang biayain Marcel naik kereta ke Jawa. Masa? Oh iya, Eka pernah ngebiayain Marcel? Waktu itu acara apa? Stand up gunung. Stand up gunung, Eka beliin tiket Marcel. beliin dulu sih Bang, beliin dulu. Diganti nggak? Lupa saya. Oke. Wah, ini Koci lagi mau pesan makanan nih Jebret Timnya, sabar dulu ya. Nggak boleh dibantah. Selamat malam untuk Jebret Tim. Ini gue sudah bersama pandit yang selalu kayaknya, udahlah Hanif tuh ngerti apa sih di kolom komennya Jebret Tim tuh banyak yang komen kayak gitu Mas Hanif. Apa-apa, biasa jamet-jamet. Lu juga sering dibilang out kan, makanya. bukan berarti mereka lebih pintar dari lu. Setuju. Udah ada Koci juga yang akhirnya meskipun kemarin Chelsea menang tapi tetap senang. Untuk pergi ke US ada bayaran dari lo ya? Lo udah beliin tiketnya? Udah ada lunas. Udah lunas ya? Udah Puji gue Tuhan, beli tiketnya. alhamdulillah. Lo nggak lihat muka gue kusut. Bini gue langsung, lu jangan taruhan lagi ya. Terus giliran gue lihat, wah kayaknya Antonio Conte ke Spurs nih musim depan. Wah, langsung memiliki harapan baru kan gue. Lo jangan ngadi-ngadi deh, jangan ngarep deh. Kita kalau soal gitu selalu terbuka. Lawan siapapun, dimanapun, apapun taruhannya. Oke, jadi udah bersama Coach Justin dan juga Bang Hanif nih. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol buat malam hari ini. Discussionnya adalah Belgia, si peringkat 1 di FIFA semalam seri nih. Mungkin ada grafiknya, silakan Abrar bisa kasih lihat. Untuk grafik dari Belgia. Tapi lo ngelihat memang Belgia, Koci dan juga Mas Hanif mungkin dari Koci dulu. Permainan Belgia sebagai peringkat 1 yang udah nggak kuda hitam lagi di negaranya. Lo ngeliatnya gimana? Satu, lu jangan terbuai dengan data. Oke. Peringkat 1 itu bukan karena lu hebat, karena lu juara. Karena mereka nggak pernah juara apa-apa. Betul. Karena lu sering mainkan friendly match lawan tim menengah ke bawah, jadi Peringkatnya lu naik. kumpulin poin. Terkatrol. Jadi nggak ada artinya untuk gue. Oke. Kedua, match kemarin itu banyak cadangan yang bermain. Ya, setuju. Jadi nggak bisa jadi parameter gue juga. Cuman yang jelas Belgia sekarang performanya itu menurun dibanding 4 tahun yang lalu. Dari sisi 6 tahun mananya, yang Coach? lalu. Dari regenerasi. Oke. Dari performa pemain pada saat ini. Contoh paling bagus lah Hazard. Hazard kurang besar apa namanya? Di atas kertas. Di lapangan apa yang dia tunjukkan? Musim ini 0.0. Ngerti nggak? Jadi susah dibilang, oke, dibilang, iya kan ada Lukaku. Iya, Lukaku bagus di Serie A. Belum tentu di negara ya? Di Champions League aja grup nggak lolos. Kemana Lukaku? Ya. Ngerti nggak? Tapi gue juga bilang, enggak, ini adalah salah satu dari 8 kuda hitam yang memiliki peluang sama besarnya, yang bisa saling mengalahkan, tergantung form of the day, tergantung luck. Jadi kembali lagi ke lu nggak bisa prediksi siapa yang menang atau enggak. Oke. Kalau dapat gol jatuh dari langit bisa aja semua yang jelek-jelek menang, bisa banget. Berarti kalau melihat skuad dari Belgia sekarang belum terlalu matang atau gimana kalau menurut Coach? Belum bisa menjadi yang unggulan, malah tetap jadi kuda hitam. Enggak ada unggulan. Tidak ada satu tim yang unggulan. Kalau lu tanya dari Belanda? 8 kuda hitam ini siapa yang kira-kira sedikit diunggulkan di atas kertas untuk gue itu Portugal. Portugal, oke. Dari kualitas pemainnya, tidak dari sisi strategi. Tapi nomor 2 itu Italia. Kenapa itu? Tidak dari sisi kualitas pemain, tapi lebih dari sistem. Oke.
Italia di bawah Mancini itu main very fresh, very non-Italian. Oke. Menyerang, berani menguasai bola, ada waktunya counter attack, bertahannya bagus. Italia untuk gue ini tim yang berbahaya. Oke, kita akan bahas Italia lebih lanjut, tapi sekarang ke Mas Hanif dulu nih. Mas Hanif ngelihat Belgia, kalau tadi kan Coach Justin bilang regenerasinya tuh kurang. Nah, lo setuju atau nggak dengan Coach? Buat gua mereka udah kehilangan momen. Ya. Di mana? Momennya Pas tuh kapan? 4 tahun lalu menurut gua ketika secara Pialanya. squad lebih balance. Kalau Ya. lo lihat sekarang ada ketidakseimbangan di dalam squad mereka, terutama di lini belakang. Lini belakang tuh sangat mediocre buat Iya. gua. Sementara tengah ke depan terlihat seperti mentereng, Tapi? tapi sebenarnya kalau kita bedah satu-satu performa masing-masing pemain individunya itu ada yang on, ada yang off. Contoh yang on kayak Yuri Tielemans gitu Tielemans kan. ya, Itu Leicester. secara penampilan di Leicester oke. Tapi dia udah kehilangan seperti Marwan Fellaini sudah nggak ada. Witsel kita bisa perdebatkan seperti apa performanya musim ini. Kadang bagus, kadang jelek Banyak gitu kan. cedera dia. Banyak cedera gitu. Apalagi Hazard gitu yang kehilangan musim ini menit bermainnya begitu signifikan. Sementara Lukaku ya kalau di partai-partai penting sering sekali awol ya hilang gitu tiba-tiba. Nah kalau lu lihat dua back tengah yang ada di jantung pertahanan Belgia ini adalah buangan Manchester City. Jason Denayer sama Dedrick Boyata. Mereka bahkan nggak mampu menembus first teamnya City. Akhirnya dibuang. Toby Alderweireld ini kan udah lewat momen. Lu lihatlah Spurs bikin gua kalah taruhan kan akhirnya si Toby makanya. ini ngadi-ngadi ini Ya, gitu kan. ya, agak sulit sih emang, Ibaratnya kalau lu mentereng di depan tapi kayak angkot di belakang gitu kan ya berbahaya sekali. Sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Gue berapa kali nonton Denayer contohnya yang main di Lyon, itu cukup bagus. Mungkin tidak selevelnya Van Dijk, tidak selevelnya Maguire, tapi ini cukup salah satu center back yang cukup confident lah untuk di belakang. Jadi tidak, walaupun uzur tidak separah yang Hanif bilang kalau gue bilang. Oke. Justru menurut gua kenapa dia bermain sistem 3 back karena mediocre backnya. Jadi mereka harus bermain secara kolektif gitu. Kalau itu bermain 4 back, dia obok-obok itu. Berarti secara whole team memang Belgia belum sekuat atau tidak seprima 4 tahun lalu. Nah lo melihat kehilangannya Kevin De Bruyne di laga-laga awal Belgia meskipun dia cedera ketika kemarin final tapi tetap dibawa sama Roberto Martinez. Lo ngelihatnya De Bruyne tuh bakal bisa tampil sebagai penyelamat atau seperti apa sih kalau dari Mas Hanif dulu? Iya, ini pertama ingin meng-highlight lagi permainan tarkamnya Chelsea ya. Waduh. Ya, dia retak tulang Lo hidung sampai ke nanti mata. langsung ya. diserang fans Chelsea lo kalau Bodo ngomong amat, gitu. Bodoh amat. Kalau retak itu udah direncanakan yang pertama gitu ya buat gua. Nah terus emang kehilangannya kan lawan Rusia doang satu pertandingan diprediksi gitu dan ini adalah menurut gua pemain dengan kualitas individu yang bisa merubah jalannya pertandingan. Nah, gua nggak yakin ketika terjadi cedera yang cukup signifikan seperti ini langsung bisa nyetel kembali ke dalam tim. Menurut gua pasti butuh beberapa match untuk kembali ke full fitness gitu. Jadi gua nggak yakin apakah De Bruyne bisa menyelamatkan mereka di babak grup gitu. Oke, kalau dari coach sendiri melihat kehilangan Kevin De Bruyne dan Belgia skuadnya memang kalau kata lo nggak sebagus 4 tahun lalu. Nah lo melihat racikan seorang Roberto Martinez untuk Belgia itu akan seperti apa sih coach untuk di Nggak Euro? jauh beda dengan sebelumnya. Memang di atas kertas 3-4-3, tapi mereka juga bisa bermain dengan 2 back. Kalau gue bilang dengan tidak hadirnya Kevin De Bruyne, sudah waktunya Hazard membuktikan bahwa dengan musim yang gatot, dia at least bisa selamatkan di timnas, tidak di klub tapi di timnas. Bahwa dia bisa meningkatkan confidence-nya untuk musim depan di klubnya. Tapi dimulai dari sekarang. Nah, tapi untuk gue sih masih 50-50. BTW my friend, dia masuk bursa pelatih Everton gantiin Ancelotti, si Martinez. Kan mantan Everton juga. Iya. Jadi gue melihat karena performa Hazard pada saat melawan Chelsea itu ancur-ancuran. Nah, bisa nggak dia menggantikan at least untuk satu match menjadi pemain penting, pemain punya peran, pemain yang bisa mendominasi pertandingan dengan kualitasnya. Kalau itu bisa ditambah ntar Kevin De Bruyne balik,
they have a chance. Oke. Absolutely punya chance. Itu dari Koci dan juga dari Hanif Tamrin. Kalau dari Jebret Tim gimana? Boleh langsung kasih tanggapan lo langsung di kolom komentar sekarang ya. Nah, gue sedikit mengupdate sebelum kita pindah ke tim satu lagi nih, ada Itali. Ini ada yang cabut dari timnas Inggris yaitu Alexander Arnold nih. Nah, sedikit aja mungkin dari Koci dan juga Mas Hanif. Ini kan emang menepi sekitar 4 sampai 6 minggu nih karena memang harus fit lagi. Terus juga ini katanya cederanya itu mengalami cedera paha dengan sobekan tingkat 2 pada laga melawan Austria. Nah, lo melihat TA ini harus diganti sama siapa? Apakah ngebawa back lagi atau malah mungkin Lord Lingard nih yang diambil lagi. Sebelum gua ngomong tentang TAA, lu sebagai host harus ngulik dulu. Ada statement yang menggelitik dari seorang Gary Lineker. Boleh, silakan. Musuh bebuyutannya Coach Justin Iya, yang apa mengatakan itu? bahwasannya Trent Alexander-Arnold adalah bek kanan terbaik di dunia. Sorry, Lineker nggak level sama. Wah, itu maksud gua. Tapi quotes-nya gimana, Coach? Dia bilang adalah TAA Ya, bek kanan terbaik dunia. dia juga bilang Wilshere adalah pemain luar biasa. Jadi host kayak gitu ngapain dianggap? Koci Iya, better than Lineker ya. Kalau gue bilang mereka kehilangan TAA ya pengaruhnya nggak terlalu besar lah karena mereka masih punya Stok 3 back. numpuknya banyak ya kan? ya. Stoknya banyak. 3 back kanan. Ya. Kalau gue usulkan untuk balance team masukkan pemain tengah. Either Lingard, either Ward-Prowse. Oke. Karena mereka sekarang hanya bawa 5 pemain tengah. Kalau dari Kalau Mas dari Hanif, gua, ini kan banyaknya gelandang tengahnya si Inggris nih gelandang angkut air ya. ada Declan Rice, Jordan Henderson gitu kan. Kalau dilihat dari komposisinya, gue lebih memilih condong ke James Ward-Prowse karena begitu signifikannya dan menentukannya dia dalam bola-bola mati pada musim ini di Premier League gitu. Baik itu dari corner, tendangan bebas atau penalti. Jadi ini mungkin bisa jadi solusi ketika memang Inggris membutuhkan deadlock gitu. Jadi buat gue Ward-Prowse adalah tipe pemain yang berbeda dari yang dimiliki atau dibawa di lini tengah oleh Inggris. Justru gue bilang ini blessing in disguise buat Southgate bahwa TAA cedera dan harus dicoret. Jadi dia nggak usah ngeles lagi kenapa dia bawa 4 back kanan. Ngerti nggak? Jadi 3 back kanan oke lah masih bisa diterima. Nah, lo ngelihatnya apakah mungkin lini depan Inggris pun juga harus ada satu nama yang harus dimasukin nih? Kalau dari Mas Hanif sendiri gimana? Apa kayak Oli Watkins Oli atau Watkins, ini? Bamford. Kalau gue lihat dari opsinya ya Gak banyak opsi. Nggak banyak opsi gitu. Mason Greenwood, kalau lo pilih sama Raheem Sterling ya sama-sama lagi off di akhir penghujung musim. Tapi kalau harus di turnamen besar ya pasti gamble-nya Southgate akan lebih memilih Raheem Sterling dengan pengalaman yang lebih oke. Gitu. Jadi memang udah nggak butuh lagi penyerang tapi lebih banyak nambahin midfield nih kalau kata Koci, nambahin satu lagi lini tengah dari Inggris biar lebih bagus lagi nanti di Euro. Gimana kalau tanggapan lo Jebret Tim? Silakan kalau pengen komen-komen. Kita akan lanjut langsung aja ngebahas tim yang bisa dibilang ini juga lagi on off tapi katanya menemukan performa terbaik. 7 pertandingan terakhir selalu menang. Ini Itali nih. Mungkin dari Coach sama Mas Hanif dulu. Dari Mas Hanif nih ya. Ngelihat perpaduan pemain muda 7 sama pertandingan terakhir selalu menang. Kayaknya enggak deh. Seri lawan Belanda sempet. Nah, itu sebelumnya lagi Coach. 7 itu yang ada friendly juga, ada sama yang lain juga, ada kualifikasi. Nah itu juga 7 pertandingan terakhir itu menang. Nah sebelumnya lagi baru seri lawan Belanda. Nah lo ngelihat Mas Hanif, Itali dengan lebih banyak timnya itu pemain-pemainnya adalah dari Serie A sendiri. Nggak ada yang keluar dari liga negaranya mereka. Lo ngelihat skuadnya seperti apa sih Mas Hanif? Ini yang gue kangen ya dari Itali. Kenapa? Bermain sebagai sebuah tim. Gue ingat di Euro tahun berapa yang ada Antonio Cassano yang Itali bahkan itu Piala Dunia yang bahkan dia nggak lolos dari babak grup. Akhirnya di peringkat 3 itu Itali nggak bermain sebagai sebuah tim. Terakhir kali gue ngeliat Itali bermain sebagai sebuah tim ketika eranya Juve, banyak pemain Juve. Iya, tetap ya Juve ya. Emmanuel Giaccherini yang bisa memberikan kontribusi sebagai wingback gitu kan dan bisa mampu maju ke final. Gitu itu yang gue ingat dan kalau kita lihat sekarang di materi pemain Italia itu rata, nggak ada yang benar-benar secara individu lebih signifikan ketimbang yang lainnya sehingga mereka mampu menghilangkan rasa ego dan bermain sebagai sebuah tim dan yang gue harus highlight lini tengahnya menurut gue sangat teknikal.
gitu. Seperti apa tuh teknikal? Ada Jorginho di sana yang bisa jadi metronom, kemudian ada Nicolo Barella dan ada Marco Verratti. Oke. Akan sangat sulit untuk bisa mengambil bola dari ketiga pemain ini dan bisa memiliki kualitas end passing dan distribusi yang oke menurut gua. Oke, itu dari Mas Hanif. Kalau Coach kan tadi bilang mengunggulkan Italia di Euro 2020. Nah, lo melihat kedalaman skuad dari Italia itu seperti apa sih, Coach? Kalau kita bicara di atas kertas, Iya. pemainnya biasa semua. Iya. Bahkan seorang Barella di mana gue sangat suka pemain seperti itu. Dia belum terbukti bahwa dia adalah pemain top. Oke. Bahwa pemain berbakat iya. Nah, terus kalau Italia masih memiliki pemain kayak Chiellini, Bonucci, dia something wrong with your defense karena mereka udah uzurnya uzur. Bahkan yang Mancini kan dicoret. Iya. Akhirnya. Itu Iya. kan buat regenerasi ceritanya. Tapi ini mix antara pemain muda dan pemain senior. Di depan ada Insigne yang masih main. Ya, Immobile. Immobile dan tapi juga ada pemain-pemain muda kayak Chiesa, Bernardeschi juga. Barella itu pemain-pemain. Jadi mixnya ini sudah bagus. Dan benar kayak Hanif, mereka bermain as a team. Ya. Tidak ada satu pemain yang tampil dominan. Tidak ada satu pemain yang menguasai, jadi serangan itu bisa dari segala sisi. Nah ini surprise-nya tim Italia seperti ini. Cuman sekali lagi karena pemainnya tidak ada yang top, konsistensi ini masih Tanda tanya. Ya. bukan masih tanda. Untuk gue masih mereka tampil di Euro dengan penonton, ini udah masalah mental. It doesn't matter lu main bagus atau jelek, ya kan? Yang penting you win the game. Karena ini turnamen, beda dengan kompetisi. Ya. Match-nya nggak banyak, lu sekali dua kali seri aja lu bisa out. Betul. Ya kan? Nah ini harus ditunjukkan oleh para pemain muda Italia, dengan para pemain senior, apakah mereka bisa sesubur seperti yang lu sebut tadi, match-match sebelumnya. Iya. Untuk gue itu masih tanda tanya. Tanda tanya. Secara opsi menurut Mas gue Hanif cukup gimana? oke gitu untuk memainkan beberapa gaya permainan. Contoh misalnya kalau lu mau main nyerang betul. space, lu ada Ciro Immobile. Tapi kalau lu mau main fisik bola-bola atas ada Andrea Belotti yang bisa Ya. fight di sana gitu kan. Dan pergantian pemain pun menurut gua antara muda dan tua tuh cukup oke komposisinya. Chiellini dan Bonucci, yang ini ada Bastoni yang secara potensi juga oke. Yang gue yang agak ragu sedikit Italia hanyalah di posisi fullback yang menurut gue semua mediocre. Iya. Spinazzola ini kan dilepas sama Juventus karena nggak convincing di back kiri. Sementara di kanan ini adalah Florenzi yang memang udah dibuang juga. dibuang juga. Di PSG juga nyaris nggak main. Iya, jadi maksudnya gue ngerasa agak sedikit kurang convincing dari Italia di posisi Iya. fullback gitu. Tapi kalau misalnya kalau ngomongin Spinazzola nih, dia pun di klubnya sekarang di Roma ya. Ya, Roma. Roma itu juga nggak terlalu jelek lah permainannya secara Nggak bagus semusim. juga. Iya. Nggak bagus juga. Iya, ya, rata-rata European lah. League aja nggak masuk. Oke, itu pandangannya Coach sama Mas Hanif ya. Itu akan generally bermain lebih bagus ketika dia sebagai wingback. Ini aslinya wingback. Oke. Di Atalanta pertama kali dia muncul di posisi itu. Kemudian dia sempat bermain sebagai pemain sayap sisi kiri juga. Tapi dia di-convert akhirnya sebagai fullback Oke. gitu. Nah, ketika bermain 4 back sejajar, secara defensif Spinazzola bukan opsi yang oke gitu. Nah, balik lagi di kompetisi ini Italia main 4 back. Jadi gue deg-degan sebagai fans Italia. Justru gue bilang di bawah Mancini dia itu sangat kaya taktik. Nggak selalu 4 back. Kadang main 3 back, kadang lawan Belanda main 3 back. Oke. Waktu mereka menang dan menguasai dan layak menang. Tapi waktu main di home keteteran lawan Belanda. Nah, Seri terlepas, akhirnya. ya, terlepas dari formasi atau mungkin skema dari Mancini, gue melihat dari sisi pemain muda sama pemain tuanya nih, Iya. Mas Hanif. Pemain tua mental oke, tapi memang stamina nggak akan terlalu bagus. Udah. Pemain muda ini tenaga ada, cuman mentalnya nih di ajang sebesar Euro 2020 lo melihatnya Mancini bakal mengkombinasikannya seperti apa? Apalagi kalau kita ngomongin soal back ya. Back itu udah bukan mediocre sih, tua semua gitu kan. Italia tengahnya. Ya, kalau gua melihat kalau memang keduanya masih dimainkan, diduetin Bonucci Chiellini. Habis sih. Ini gua agak-agak riskan kecuali bermain 3 back ya. Maksudnya Bonucci sebagai deep ball playing defender, didampingi sama Bastoni ini kan lefty, dia kaki kiri. Kanannya mungkin bisa diisi sama yang lain gitu, misalnya Acerbi atau yang lain gitu.
Kelly ini menurut gua hanya sebagai sosok pemain senior, Iya. bisa menenangkan tim, membantu motivasi sih menurut gua, karena sebenarnya kan di akhir musim ini dia mempertimbangkan untuk pensiun coach si Kelly ini. Diperpanjang kan? Diperpanjang setahun akhirnya lagi. setahun karena Max Allegri datang. Kalau itu tetap Pirlo, itu dia bilang dia mempertimbangkan untuk pensiun. Nah, itu kan sesuatu turning point gitu ya. Nah, sebaliknya pemain-pemain muda yang lain yang paling menjanjikan potensinya di Italia adalah Federico Chiesa. Chiesa. Dan dia akan mengisi Juve lagi. iya, inside forward di kanan. Nah, ini adalah menjadi pembuktian atau lompatan bagi Chiesa, seorang Chiesa untuk jadi pemain yang tadinya potensial itu bisa benar-benar menjadi bintang. Harus dibuktikan di kompetisi sebesar Euro. Oke, itu berarti kalau dari Mas Hanif memang yang rising star dari Italia bisa aja Chiesa gitu ya. Oke, Gue kalau bilang Barella. Barella kalau coach ya. Kalau Jebret Tim gimana? Silakan langsung aja lo kasih tahu pendapat lo di kolom komentar. Nah, kita sedikit prediksi awal gitu ya, bisa sampai sejauh mana sih Italia? Babak 16 besar aja sebenarnya udah bagus nggak Lu sih coach? setuju nggak Moiskin dicoret dari squad? Iya. Setuju. Kenapa coach? Ya biasa aja pemain ini. Iya, kurang aja ya. Nothing special. Kalau dari Cuman lo? nggak kembali lagi dicoret itu bukan berarti lu jelek ya. Iya. Ini sesuai dengan kebutuhan tim. Jadi Mantap. bisa aja Mancini berpikir, oh gue nggak mau bawa terlalu banyak striker. Gue lebih incer counter attack. Gue lebih incer winger. Dia masukin lebih banyak pemain tengah atau apa. Itu bisa aja. Bukan berarti mau masukin nggak layak. Tapi this guy is still young. Dan di mana-mana dia selalu bagusnya jadi super sub. Dijadiin starter flop. Mau di PSG, mau di Everton, mau di wherever he plays lah. Di Juve. ya. Jadi untuk gue sih make sense dia dicoret. Nah, kalau dari Mas Hanif sendiri, Italia bisa sampai sejauh mana? Prediksi lo? 16 besar. Intuisi? 16 besar 16 besar ya? minimal. Minimal. Kalau Koci? Ya harusnya sih bisa. 16 besar ya. Silakan kalau Jebret Tim juga kembali lagi gue tanya ke lo, boleh langsung komen-komen di bawah ini. Sambil sebelum kita lanjut lagi, ini dia nih. Gue punya cuplikan program terbaru dari Jebret Media TV. Ini kita akan nostalgia bersama Papi Ropan dan juga Gita Suwondo. Silakan, ini dia. Ada satu lagi kenangannya adalah bagaimana saya tuh rookie waktu itu. Sampai sekarang saya masih berhubungan dengan Martin Tyler, tapi tidak dengan sepak bola. Artinya kalau ada banjir di Jakarta, dia WA, are you alright? Karena kegugupan itu, jadi terus bahasa Inggrisnya patah-patah. Mungkin di dalam benak Kevin Keegan, ini apa sih orang Indonesia datang dengan bahasa Inggris gagap-gagap mau wawancara gue? Mixzone H-1 menjelang pertandingan. Iya. Jadi dia bisa datang tuh terus dia bilang dari mana? Dari Indonesia. What do you want? Dia bilang gitu. I want you. Di mananya itu? Ya, Sehingga ada cerita sendiri. banyak ya sebenarnya. Ketemu Ropan, ketemu Martin Tyler, ketemu Kevin Keegan, mungkin ketemu Pele yang terakhir. Saya bisa jejarkan Pele. Pertandingan ketiga grup di mana mereka kalah dan sudah tidak lolos. Anda nggak suka juga Wak, sama Italia tahun 82 yang berhasil serang 2 hari 2 malam. Dia balas. 2 malam jadi Italia juara dunia. Itu berhasil. Program baru Nostalbola lo harus tonton Jebret Tim. Ini Papi Ropan terakhir barengan sama Om Gita Suwondo yang lagi ngebahas soal dia ketemu Martin Tyler dan jadi grogi pas ketemunya. Lengkapnya langsung nonton aja di Jebret Media TV ya. Nah, gue sambil mau update dikit nih semifinal Euro U21. Akhirnya yang di final adalah Jerman ketemu Portugal nih Coach sama Mas Hanif. Dikit aja ngebahas Euro U21 ini lo melihatnya anak-anak muda dari kedua negara ini seperti apa sih? Tanggapannya mungkin Coach ngikutin juga nggak? Yang ngikutin. Gue Euro kemarin U21. nonton Belanda lawan Jerman dan Jerman layak lolos. Layak Sangat lolos. layak lolos. Walaupun Belanda ngalahin Perancis di perempat final, tapi kemarin jelek banget mainnya. Jelek banget. Tapi Spanyol lebih dominan lawan Portugal dan Portugal itu kayak seperti biasa bertahan dikit peluang, sekali peluang gol. Gol, oke. Berarti Dan- efektif ya? Efektif. Nah ini harus diwaspadai oleh Jerman. Cuman kalau gua katakan kualitasnya kok enggak ya. Karena mungkin sudah banyak pemain muda yang layak main di situ, tapi mainnya di senior. Oke, kalau dari Mas Hanif gimana Mas Hanif? Gue nggak nonton, gue jujur aja. Jujur, U21 nggak nonton ya? Gue lagi diperah sekarang menuju akhir-akhir. Bahkan Jerman ya, yang kemarin main dua kali lebih bagus daripada Belanda. Belanda mainnya jelek banget. Bahkan Jerman itu nggak terlalu banyak salah passing. Spanyol itu sama semua. Jadi udah kelihatan bahwa mereka memang belum layak main di senior, makanya dilempar ke U21. U21. Oke. Beda kayak pemain Ansu Fati lah contoh.
Kalau dia fit, dia main di senior, bukan di sini. Padahal umurnya baru 18 tahun. Oke. Ngerti nggak? Kalau misalnya kalau Jerman kan lo bilang tadi seperti tadi coach ya. Tapi kalau Portugal sendiri yang memang kayaknya ya udah deh dia main defense sekali nyerang Iya. langsung bikin gol. Nah, Iya. tapi kalau ngelihat kesempatannya ketemu Jerman akan seperti apa nih? Sama. Portugal akan polanya akan defense, sama. ya. Portugal akan defense, Jerman akan nyerang. Jerman punya dua pemain yang kemarin cukup bagus, Wirtz sama Berisha. Wirtz ini baru 18 tahun. Berisha free kick-nya, bola matinya dan kreativitasnya sebenarnya cuma dua pemain ini yang agak menonjol, yang lain juga biasa aja. Oke. Cuman karena Belanda hancurnya hancur, jadi Jerman yang nggak begitu bagus kelihatannya bagus. Oh ya. Berarti Belanda yang nggak ancur-ancur banget. Kita akan langsung berpindah ke Belanda yang lain, tapi ini udah levelnya pelatih nih. Ini soal tim Barcelona. Lanjut Kenapa deh. lo? Kenapa? Iya. Kenapa? Kok lo begitu reaksinya? Kenapa Mas Hanif? Iya kan, kirain bakal ganti Oh, gitu kan. ternyata lanjut. Katanya kan, wah berarti yakin banget Koeman bakal diganti, bakal nggak aman di Barca. Tapi akhirnya aman nih Coach. Laporta juga katanya mastiin nggak akan ganti pelatih dulu. Nah lo ngelihat nih impactnya dengan komposisi pemain, ya udah beli pemain baru, udah ada Aguero, Eric Garcia dan juga Emerson. Akan seperti apa nih yang racikan dari Ronald Koeman untuk Barcelona? Kalau Koeman sih gue tidak meragukan dari karakternya apa, makanya Depay juga bilang ya gue mau ke Barca kalau seandainya Koeman stay, kalau enggak Juve ngincer Depay juga, oke? Dan itu sih nggak masalah, cuman yang jadi masalah Apa, untuk gue Coach? sih ada kepercayaan antar presiden dan pelatih yang agak retak. Karena kalau lu benar-benar percaya pelatih dari 2 minggu yang lalu, dia bilang oke, you stay. Karena lu punya kontrak dan lu performanya bagus. Di situ kan percaya diri lebih meningkat. Ini Laporta enggak. Kita tunggu 2 minggu, kita lihat intinya kalau gue dapat pelatih lain, lu pecat. Kalau gue nggak dapat karena duit atau karena perlu tetap stay. Nah ini kan merusak kepercayaan. Dan itu pun dipuji juga sama Laporta bahwa di masa 2 minggu itu, sikap Ronald Koeman itu sangat profesional. Cuman kalau gue jadi Ronald Koeman, bahkan ada beberapa analis senior di Belanda juga bilang, kalau gue jadi Koeman gue cabut. Tapi apa yang ngebuat Koeman menurut lu akhirnya tetap stay di Karena Barcelona? dia terlalu cinta sama Barca. Waduh. Ya sesimpel itu. Love is blind ya, love is blind ya. Emang, itu kan mimpinya dia. Dia itu pegang timnas Belanda, ada satu klausul. Iya. Apa? Kalau Barcelona datang, gua harus telepon, dilepas. nah, Itu doang, hanya Barcelona doang. Bukan MU, City, Madrid, enggak. Hanya Barcelona. Jadi memang dia udah kadung cinta ya Mas Hanif ya, emang dengan mimpinya Barcelona dia ya. jadi manajernya Barcelona, tapi yang gue lebih worry adalah dengan kedatangan beberapa potensial pemain kayak Aguero, kemudian dia juga masih ngincer Depay, ya Wijnaldum. Wijnaldum agak gua menarik untuk melihat dia pertama akan mainin formasi apa, karena kan di akhir-akhir musim kan dia mainin formasi 3 back gitu Yeah. kan. Dengan kedatangan pemain-pemain baru ini di awal musim menarik di nanti racikannya dia bakal mengutamakan gaya permainan dan formasi seperti apa. Terus yang kedua bagaimana dia bisa mengakomodir begitu banyak pemain baru tanpa melepas gitu kan. Masih ada Griezmann, masih ada Dembele gitu kan di sana. Jadi ada Bright White. Itu masa disebut lah Malik. Jangan dilupain maksud gua. Sebagian besar akan kayak Cabut. Braithwaite, Junior Firpo, kayak gitu-gitu akan dibuang, dijual. Iya tapi kan harus menemukan pembeli juga Koci dan di market seperti ini. Braithwaite harga 2 juta oke lah. Maksud gue nggak ngomongin Braithwaite, justru gue yakin Braithwaite akan stay gitu kan, karena nggak ada yang mau nampung. Tapi buat kayak Griezmann, Dembele secara gaji kan besar dan pasti Barcelona. Dembele nggak mau dilepas. Iya maksud gue kan salah satu dari mereka, karena kan ada yang datang Depay, ada Aguero, Oh iya. kan pemainnya overload nih Coach. Enggak overload karena benchnya itu bapuk minta ampun. Nah dengan adanya Depay dan lain-lain, at least benchnya lebih bagus. Oke. Itu setuju, Maka dari itu Dembele sudah dikasih perpanjang kontrak. Iya, tapi menurut gua Barcelona nggak punya kemampuan finansial untuk afford itu semua. Karena kalau Messi stay, ya itu kan gaji Messi harus. Loh, kalau gaji juga nggak besar-besar amat. Yang jadi masalah ini kemarin kebetulan gue dapat list gaji ya. Ini gue kasih gajinya Frankie De Jong itu sama Sergi.
Jadi yang mahal itu yang tuir-tuir. Busquets, Jordi Alba itu mahal. Salah satu. Nah, Busquets Ya. ini buang. Alba harus Griezmann mahal. Griezmann mahal, itu juga dibuang. Coutinho rencana mau dibuang. Nah, kalau seandainya 2-3 pemain mahal ini bisa dibuang, mereka bisa datengin lagi di samping yang mereka sudah punya. Nah itu yang gue riskan. Gue nggak yakin di market seperti ini ada orang yang mau bayar transfer Griezmann dan bayar gajinya Griezmann. Kecuali ada perpindahan yang masif. Di levelnya seperti Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo. Anything can happen. Nah lah itu, kalau itu namanya domino effect. Ketika satu pemain mega bintang pindah, pos gajinya akan kosong. Nah itu yang harus ditunggu sama Barcelona menurut Nah, gue. kalau menurut lo berdua nih, Coach dan juga Mas Hanif, ketika kita ngomongin soal gaji, soal financial club gitu ya, kalau Barcelona memang case-nya seperti itu, apakah perlu Barcelona malah memanfaatkan pemain-pemain akademi untuk bisa diorbitin di musim depan? Loh, tahun lalu kan sudah dimanfaatkan secara terpaksa. Karena nggak ada pilihan lain. Apakah lanjut lagi nih musim Dan depan? yang benar-benar konsisten itu kan cuma satu. Pedri. Iya. Pedri. Tapi Pedri pun bukan pemain akademi. Dia dibeli dari Las Palmas. Ngerti nggak? Pemain akademinya kalau dibilang konsisten, gue punya bisa sebut satu, Araujo. Mingueza pun nggak jelas juga mainnya. Ricky Puig lagi, idola para fans Barca. Bukan dia nggak bagus, tapi dia nggak cocok dengan tipe Koeman. Terlalu banyak dribbling nggak jelas loh. Udah merasa dirinya kayak Xavi aja. Ngerti nggak? Iya. Jadi tergantung kualitas dari La Masia untuk gue sih ya so-so. Ini kan baru aja pergantian. Kalau kita bicara La Masia butuh waktu lebih lama lagi. Nah, cuman tipikal Koeman pasti kalau seandainya unggul 3-4-0 lah. Kasarnya di babak pertama atau apa, pasti pemain muda diberi kesempatan. Seperti yang dilakukan kepada si Ilais sama siapa ya? Ilais doang. Kalau buat gue sih gue sangat berharap musim depan Ansu Fati benar-benar meledak. Ya terhindar dari cedera lagi gitu kan. Ya Dan sama Ansu Fati. benar-benar membuktikan potensinya dia yang sampai Man United pernah nawar 100 juta euro kan di musim transfer kemarin gitu. Dan kalau emang dia bisa free dari cedera, ya gue berharap banget dia bisa bermain week in week out dan membuktikan potensinya. Karena secara gaji dia masih sehat, secara potensi dia masih oke, dan bisa benar-benar menyingkirkan pemain-pemain dengan gaji besar yang ada di sekarang dengan performanya dia yang mengkilap gitu. Itu yang gue harapkan. Jadi memang semoga saja lebih banyak yang bisa diperbuat oleh Koeman dengan meracik tim dari pemain yang sudah uzur dan juga pemain muda. Nah, kalau ngomongin formasi sedikit nih Mas Hanif yang dibikin sama berarti meskipun tahunnya kebalik ya. Iya. Nah, lo lihatnya tuh seperti apa sih Mas Hanif? Dengan ada Pique, terus juga ada siapa di situ, Eric Garcia, terus juga dengan depannya seperti itu, lo lihatnya seperti apa? Nah kalau gue lihat kan ini Depay belum pasti. Ya kalau Kun Aguero kayaknya udah given ya karena dia kan Interupsi. Coba minta gambar. Ada siapa nih? Ada yang telat di sini. Coba. Gila. Coba yang telat. Pin, jam berapa Pin? Ini coba ya. Coba kasih pembelaan sama ini. Silakan lo Coach Yasin dibully. Gua sih nggak ada pembelaan, orang gua salah, tidak bisa tepat waktu sampai sini, siap dibully aja. Siapa mana dia tuh aja? ini iPad buat contekan. Enggak usah, bully terlalu enak. Lu abis ini lu traktir kita semua telat lu enak aja lu cuman bully doang. Pokoknya Wijnaldum oke lah di Barcelona. Gua Wijnaldum itu siapa? Namanya Wijnaldum. Wijnaldum, Pak. Lo dikoreksi Oke. lo sama Coach. pokoknya gini ini bagus lah pokoknya. Inlander. Gini ini bagus lah pokoknya. Gue sebenarnya sebagai fans Liverpool Wijnaldum. menyesali lah bahwa kenapa sih gini ini dilepas. Karena kan manajemen ya dasar Amerika lah ya fans Liverpool, pemilik Liverpool melihat bahwa gini minta gaji terlalu besar dengan usianya yang sekitar segitu nggak cocok. Lo deg-degan ya ada Maggie di sini ya? Enak aja. Langsung disupervisi di sini soalnya. Terus apalagi lo ngelihat Ya udah, pokoknya- Barcelona Lu lari mau bermikrolet atau apa? 62 coach Kampung Melayu Pasar Minggu. apa Maggie mau ngomong apa? Ada Ayo nggak? dong. Khusus buat Jalu nih. Apa? Ya, Eropa lo pilih siapa? Pilih siapa nih Euro pilih siapa? Wales. Jangan so beda kayak Koci, kenapa? Itu masker ditutup bisa nggak? Ikutin protes enak aja lu. Wales. Kenapa Wales? Jangan so Arisannya beda. gue dapet Wales, gue harus dukung Wales lah. Dapatnya Denmark. Yaudah siap duit lu buang ke tong sampah. Iya emang gitu mah. Tanya lu waktu itu kan kita dulu sering ngomongin soal Belgia nih. Dari dulu kuda hitam mulu. Kapan jadi matangnya jadi kuda beneran? Gimana? Nggak ada emang, nggak bakal juara gue bilang. Ya
Prestasi terbaik mereka Dibuka semifinal. lagi masker. Prestasi terbaik mereka semifinal lah pokoknya kalau menurut gua. Jadi menurut gua ya pelatihnya juga biasa Turun aja. mulu ya masker. Masker lu turun mulu. Nah, yang bener makanya. Pelatihnya biasa aja, ya kualitas pemain menurut gua sih secara mentalitas juga nggak ada. Kalau Ini gue kan Itali nih, ya. Coach juga bilang ada kan karena bermain sebagai sebuah tim. Dari lu sendiri gimana? Ngelihat kan pemainnya sebenarnya rataannya masih nggak mediocre sih, nggak mega bintang lah basically gitu. Gimana menurut lo Itali? Kalau menurut gua sih Italia patut menjadi salah satu yang diunggulkan ke 4 besar sih. Kalau gua. kenapa? Lebih, 4 besar. lebih berani. Bukan Gua sampai kan 16 besar ya? Apa? Enggak, Kenapa? tadi udah kata Hanif, secara persona mungkin tidak ada yang statusnya bintang. Tapi secara sebuah tim Mancini sudah membentuk Masker, ya. Italia ini masker gue turun dulu soalnya ntar gue kena terus? Justin lagi. Jadi dan Italia ini selalu punya antidot untuk tim-tim besar yang menjadi lawannya. Contoh terutama Jerman ya. Kalau biasanya Jerman kalau ketemu Italia selalu terpleset atau apapun itu. Tapi Itali grupnya gampang kalau nggak salah sama Turki, Swiss. Swiss sama siapa itu? Nah lo berarti bisa sampai 4 besar nih ya? 4 besar. Kang Jalu ya? 4 besar. Itali. Oke, Jebret Tim kalau misalnya lo setuju sama Kang Jalu juga boleh komen. Nah tapi lo melihat lo kembali lagi ke sini, coba dong komen-komen. Udah telat lagi komen, kasih tahu. Apa? Sebelumnya kalau misalnya ngomongin prediksinya Kang Jalu, dia yang memprediksi MU ada di posisi 2 di awal DPI musim kemarin. Wih keren lo, kenapa lo bisa berintuisi seperti itu? Masa gue di situ. Dan dia juga prediksi Liverpool di rank 1, di rank 2. Udah dulu ya. Udah ya, udah lo cuma dikit doang ya, nggak apa-apa yang masalah Cukup banyak ya. gua mah, nggak usah aman. Gue besok kayak gitu datangnya terakhir. Terakhir terus tiket semuanya ya. Kalau lu jangan. Tanda tangan sama gitu. Enggak kalau lu enggak. Ya udah lah ya. Ya udah, Jebret Tim terima kasih sudah nonton. Selamat happy weekend. Mario Delano, Hanif, Kang Jalu dan Coach dan juga bagi pamit. Kita ketemu lagi di DPI berikutnya. Dadah. Jadi apa karena itu kamu kemudian cepet pindah dari Madura? Tapi mungkin masyarakat di kota lain pikir, wah Loko udah habis nih. Tapi itu Di saat orang banyak yang nggak percaya lagi kalau Loko itu masih bisa. siapa nggak percaya? Siapa nggak percaya Valentino? Dari tadi Valentino bilang orang nggak percaya. Siapa nggak percaya? Ya tapi kan jadinya saya nggak tahu cerita yang bener yang mana. Oke, semua orang nggak tahu cerita benar. Saya juga nggak tahu. Ale, super hijau, ale. Lah iya kok. Pindah. Kok pas sudah ke Liga 1 kamu nggak diajak? Dan akhirnya gimana masyarakat menerima nggak? Gimana? Fans PSIM sama Sleman kehadiran kamu?